Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat dan lancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan bantahan daripada Profesor Mahfud, di mana Hasto menuduh Pak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan ya teman-teman dalam sebuah podcast. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Prekondisi, saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir Tuduhan serius. terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat, revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat, ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada, terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang, seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat. Iya, itu tuduhan Hasto kepada Pak Jokowi perihal kriminalisasi Anies Baswedan. Dan kita akan simak bantahan dari Prof. Mahfud dari perspektif hukumnya ya. Kita simak. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Formula E itu dia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis lagi nih. Istilah psikopolitis itu pernah saya gunakan dalam kasus Sambo, psikopolitis ya. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena formula itu kan Anies. Itu psikososial. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal itu. Sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK.
Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan hukum. Kalau benar ada. Negara nggak boleh kalah gitu kan? Iya. Dan yang kalaupun itu terjadi penyelewengan kan belum tentu Anies juga. Iya. Kan ada beberapa tuh yang sudah disebut di DPR-nya sekian, dinas ininya sekian, kan sudah ada yang disebut. Dan sebetulnya itu selalu kalau Anies juga ya, kalau misalnya nggak terlibat kan sudah clear ya. Iya. Iya. Saya bilang tadi kalau memang mau ditunda, biar tidak dibilang menjegal, misalnya nanti kalau sudah pilpres atau sudah pendaftaran aja disikapi ya silakan aja. Kan perkara itu tidak akan hilang sampai 20 tahun. Nah, itu ya. Kalau dugaan seperti itu. Sialnya kalau nanti malah Kalau lewat 20 tahun hilang. Kalau Anies terpilih jadi presiden gimana tuh nanti? Ya enggak tahu lah. Dilihat nanti ya pasti. Yang saya katakan benar juga. Karena saya tidak menyinggung soal arahan Pak Jokowi ke Hasto, kan saya enggak menyinggung. Iya. Ya yang saya katakan waktu itu begini, Anies itu diisukan mau ditangkap oleh KPK atau mau dijadikan tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi Formula. Nah, isunya di luar kan, setiap Anies mau ditersangkakan itu muncul demo besar-besaran bahwa itu kriminalisasi, politisasi dan sebagainya. Itu kan? Iya. Kan itu memang benar. Maka sebagai pemerintah, saya menghubungi KPK. Waktu itu Bapak jadi Menko Polhukam Mas ya? KPK. Iya. Saya ingin tahu ini. Lalu datanglah Pak Firly bersama Alex Marwoto ke ruangan saya. Saya tanya, ini gimana sih sebenarnya? Jangan dong sampai terjadi kriminalisasi terhadap Anies, saya bilang. Kalau memang salah ya segera saja ditetapkan tersangka. Kalau memang enggak, ya enggak usah. Ini kan sudah ada kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Jaksa Agung menjelang pemilu atau pilkada, itu kan? Ya. Masalah sangkaan-sangkaan korupsi ditunda dulu. Itu kan pemerintah, Jaksa Agung. Betul. Jadi kalau memang ini Ya itu ya teman-teman, bagaimana Profesor Mahfud membantah karena berdasarkan laporan BPK itu ada indikasi kuat. Tadi dijelaskan oleh Profesor Mahfud bahwa itu bukan sebuah olahraga yang diminati banyak masyarakat ya, seperti bola, voli, bulu tangkis gitu. Tidak ada Formula E di sana. Jadi ini sekaligus membantah omongan daripada Pak Hasto ya teman-teman, yang mengatakan Pak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan ya. Sudah terbantahkan dari argumentasi Prof. Mahfud, karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum dan juga mantan Menko Polhukam ya teman-teman ya. Ya itu saja tanggapan saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. tindak lanjuti. Lalu katakan benar juga, karena saya tidak
tidak menyinggung soal arahan Pak Jokowi ke Hasto, kan saya nggak menyinggung. Iya. Ya yang saya katakan waktu itu begini, Anies itu diisukan mau ditangkap oleh KPK atau mau dijadikan tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi formula. Nah, isunya di luar kan, setiap Anies mau ditersangkakan itu muncul demo besar-besaran bahwa itu kriminalisasi, politisasi dan sebagainya. Itu kan? Iya. Kan itu memang benar. Maka sebagai pemerintah saya menghubungi KPK. Waktu itu Bapak jadi Menko Polhukam Mas ya? Menghubungi KPK. Iya. Saya ingin tahu ini. Lalu datanglah Pak Firly bersama Alex Marwoto ke ruangan saya. Saya tanya, ini gimana sih sebenarnya? Jangan dong sampai terjadi kriminalisasi terhadap Anies, saya bilang. Kalau memang salah ya segera saja ditetapkan tersangka. Kalau memang enggak, ya enggak usah. Ini kan sudah ada kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Jaksa Agung menjelang pemilu atau pilkada, itu kan? Ya. Masalah sangkaan-sangkaan korupsi ditunda dulu. Itu kan pemerintah, Jaksa Agung. Betul. Jadi kalau memang ini ditundalah, saya bilang. Tetapi kalau memang ada kriminalisasinya, ada tindak kriminalnya, ditindaklanjuti. Lalu